Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Sophia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poster yang telah saya buat sebelumnya. Poster yang saya buat memiliki tagline atau judul besar, yaitu "Mari Bersatu untuk Melawan". Tagline ini memiliki arti yaitu kita sebagai individu yang peduli akan sosial dan sesama berharap untuk terus bersatu dalam melawan ketidakadilan. Ketidakadilan di sini adalah salah satunya yaitu sexual harassment atau pelecehan seksual. Di sini saya akan lebih sering menyebutnya dengan pelecehan seksual daripada sexual harassment karena sebagai orang Indonesia tentu saja banyak sekali yang masih tabu dengan bahasa asing atau bahasa Inggris. Sexual harassment mungkin akan sulit dipahami oleh orang-orang awam, sehingga saya akan menyebutnya dengan pelecehan seksual. Karena dengan menggunakan bahasa Indonesia, maka orang-orang akan lebih cepat memahami apa yang sedang saya bicarakan. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian dari pelecehan seksual. Pelecehan seksual merupakan perilaku yang mengarah kepada hal-hal seksual secara sepihak dan perilaku yang tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasarannya. Jadi, pelecehan seksual adalah suatu tindakan seksual yang mana pelakunya ini melakukan tindakan seksual tersebut kepada targetnya dan targetnya itu tidak menginginkan hal tersebut, dan itulah pelecehan seksual. Adapun jenis-jenis pelecehan seksual itu diantaranya yaitu yang pertama pemaksaan seksual. Pemaksaan seksual yaitu hal-hal atau perilaku seperti menyentuh bagian tubuh tertentu tanpa seizin sasaran atau korbannya itu. Kemudian yang kedua ada penyuapan seksual, yang mana ketika pelakunya ini berbicara kepada korban akan menyentuh bagian tubuhnya misalnya dengan imbalan tertentu, misalnya dengan uang ataupun dengan jabatan dan lain sebagainya yang bisa menggiurkan si korban itu. Yang ketiga yaitu pelecehan jenis kelamin. Pelecehan jenis kelamin ini bisa berupa gurauan merendahkan, seperti merendahkan hal-hal bagian sensitif gitu dari si korban. Misalnya mengejek bagian tubuh seseorang yang sifatnya sensitif, itu juga termasuk kepada pelecehan seksual. Kemudian yang keempat yaitu perilaku menggoda. Perilaku menggoda ini merupakan salah satu pelecehan seksual yang tidak disadari oleh korbannya sendiri. Kadang seseorang menjadi korban pelecehan seksual namun ia tidak sadar, dan ini adalah yang sering terjadi dalam perilaku menggoda. Perilaku menggoda ini bisa berupa merayu, atau mungkin orang-orang zaman sekarang itu memanggilnya dengan catcalling gitu ya, catcalling. Kemudian bisa juga berbentuk pesan chat dari WhatsApp atau Instagram dan lain sebagainya yang mengarah kepada hal-hal seksual. Bisa juga berbentuk teror. Jadi banyak sekali pelecehan seksual yang dilakukan dengan perilaku menggoda. Kemudian yang kelima yaitu penyerangan seksual. Penyerangan seksual ini ketika pelaku ingin merasakan bagian tubuh korban, bagian tubuh tertentu atau seluruhnya, dan memaksa kepada korbannya itu, sehingga korban akan merasa ketakutan dan ya pada akhirnya pelecehan seksual itu terjadi begitu. Dari banyaknya pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia, saya harap kita dapat melawan, dan salah satu upaya melawannya adalah dengan suara. Suara yaitu satu suara untuk keadilan. Kita sebagai orang-orang yang sudah mengerti mengenai apa saja pelecehan seksual itu, jenis-jenisnya, macamnya, kita harus menyatukan suara kita untuk keadilan, sehingga kita bisa meminimalisir korban-korban pelecehan yang tentu saja itu akan berdampak pada mental korban tersendiri. Kemudian yang kedua yaitu mengusir rasa takut untuk berbicara. Kadang kita tahu itu pelecehan, kita tahu kalau itu tidak boleh, tapi kita memiliki rasa takut untuk menyuarakan hal tersebut. Maka dari itu
usir rasa takut kita untuk berbicara. Yang ketiga yaitu ajak orang lain untuk berdiri bersama. Ini adalah salah satu alternatif ketika kita merasa takut untuk berbicara, maka kita bisa mengajak orang lain untuk berdiri bersama. Ketika satu orang tidak bisa, maka lakukan dengan 2 orang. Jika 2 orang tidak bisa, lakukan dengan 3 orang, dan begitu seterusnya. Saya yakin bahwa orang-orang atau individu di Indonesia ini memiliki rasa kesadaran akan ketidakbolehan dalam hal pelecehan seksual. Namun banyak sekali orang yang masih takut, orang yang masih bodoh amat gitu dengan adanya kasus pelecehan seksual. Maka dari itu kita harus bisa berdiri bersama untuk menangani kasus-kasus seperti pelecehan seksual. Kemudian yang keempat yaitu rangkul keberanian untuk berbicara. Ini masih memiliki korelasi dengan usir rasa takut, karena ketika rasa takut itu hilang, maka keberanian akan muncul. Kemudian yang terakhir yaitu advokasi hak-hak korban. Advokasi di sini yaitu kita melakukan pembelaan kepada hak-hak korban pelecehan seksual, karena saya yakin dengan membela korban pelecehan seksual, rasa takut untuk berbicara itu akan hilang, kemudian keberanian itu akan muncul, dan kita bisa berdiri dengan orang lain untuk memberantas pelecehan seksual. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.